Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Rahmah dari 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Kecamatan Guguk. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis tumbukan yang ada dalam fisika. Sebelum masuk ke materi, follow di YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Jenis-jenis tumbukan. Sebelum masuk ke jenis-jenis tumbukan, dapat kita ketahui apa itu pengertian dari tumbukan. Tumbukan dalam fisika adalah peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Saat tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Mungkin sebagian energi kinetik diubah menjadi energi panas akibat adanya tumbukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda yang gerak saja. Untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya dilambangkan dengan E yang bernilai 1, seperti berikut. Min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 1. Berikut sketsa gambar tumbukan lenting sempurna. Pada bagian pertama, sebelum melakukan tumbukan. Pada bagian kedua, saat terjadinya tumbukan. Pada bagian ketiga, setelah melakukan tumbukan. Berikutnya rumus tumbukan lenting sempurna yang berdasarkan hukum kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Selanjutnya, M1 dikali V1 dikurang M1 dikali V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen dikurang M2 dikali V2. Selanjutnya, M1 dikali V1 dikurang V1 aksen dalam kurung sama dengan M dikali V2 aksen dikurang V2 di dalam kurung. Selanjutnya, rumus tumbukan lenting sempurna yang berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik, yaitu EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Selanjutnya, setengah M1 dikali V1 di kuadrat ditambah setengah M2 dikali V2 di kuadrat sama dengan setengah M1 dikali V1 aksen di kuadrat ditambah setengah M2 dikali V2 aksen di kuadrat. Selanjutnya, M1 dikali V1 di kuadrat ditambah M2 dikali V2 di kuadrat sama dengan M1 dikali V1 aksen di kuadrat ditambah M2 dikali V2 aksen di kuadrat. Selanjutnya, M1 dikali V1 di kuadrat dikurang V1 aksen di kuadrat dalam kurung sama dengan M2 dikali V2 aksen di kuadrat dikurang V2 di kuadrat di dalam kurung. Selanjutnya, M1 dikali V1 ditambah V1 aksen di dalam kurung dikali V1 dikurang V1 aksen di dalam kurung sama dengan M2 dikali V2 aksen ditambah V2 di dalam kurung dikali V2 aksen dikurang V2 di dalam kurung. Selanjutnya, rumus tumbukan lenting sempurna yang ketiga jika persamaan di atas disubstitusikan, yaitu
M1 dikali V1 ditambah V1 aksen di dalam kurung dikali V1 dikurang V1 aksen di dalam kurung sama dengan M1 dikali V2 aksen ditambah V2 di dalam kurung dikali V1 dikurang V1 aksen di dalam kurung. Selanjutnya, V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen ditambah V2. V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Selanjutnya, min dikali V2 dikurang V1 di dalam kurung sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Selanjutnya, contoh soal. Masing-masing benda A dan benda B bertumbukan lenting sempurna dengan massa 400 gram. Jika sebelum terjadi tumbukan, benda A bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon dan benda B dalam keadaan diam. Ada kelajuan benda A dan benda B setelah tumbukan yaitu. Diketahui massa benda A yang dilambangkan dengan MA sama dengan 400 gram. Jika diubah ke kilogram menjadi 0,4 kilogram. Massa benda B yang dilambangkan dengan MB sama dengan 400 gram jika diubah ke kilogram yang menjadi 0,4 kilogram. Kelajuan benda A sebelum tumbukan yang dilambangkan dengan FA sama dengan 20 meter per sekon. Kelajuan benda B sebelum tumbukan yang dilambangkan dengan FB sama dengan 0. Ditanya kelajuan bola A yang dilambangkan dengan FA aksen dan bola B yang dilambangkan dengan FB aksen setelah tumbukan. Jawab. Pada tumbukan lenting sempurna, jika sebelum bertumbukan benda B diam yang dilambangkan dengan FB sama dengan 0. Maka setelah bertumbukan benda A diam yang dilambangkan dengan VA aksen sama dengan 0 dan benda B bergerak dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan benda A sebelum tumbukan yang dilambangkan dengan VB aksen sama dengan VA. Maka VA aksen sama dengan VB sama dengan 0. VB aksen sama dengan VA sama dengan 20 meter per sekon. Jenis tumbukan yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, terjadi kehilangan energi kinetik, sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah tumbukan sama besar, atau benda yang bertumbukan saling melekat. Sebagai contoh, tumbukan antara peluru dan sebuah target di mana setelah tumbukan perlu mengeram dalam target. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya dilambangkan dengan E yang bernilai 0, yaitu min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan 0. Berikut sketsa gambar tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada bagian pertama, sebelum terjadinya tumbukan. Pada bagian kedua, saat terjadinya tumbukan dan setelah terjadinya tumbukan. Rumus tumbukan tidak lenting sempurna sama sekali, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Jika V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen, maka M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali ditambah M2 di dalam kurung dikali V aksen. Seperti gambar berikut. Yang pertama, sebelum tumbukan. Yang kedua,
sedang terjadinya tumbukan, yang ketiga sesudah tumbukan terjadi. Contoh soal. Sebutir peluru bermassa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon, menumbuk balok kayu bermassa 1 kilogram yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Diketahui, massa peluru yang dilambangkan dengan M1 sama dengan 30 gram. Jika diubah ke kilogram menjadi 0,03 kilogram. Massa balok yang dilambangkan M2 sama dengan 1 kg. Kecepatan awal peluru yang dilambangkan dengan P1 sama dengan 30 meter per sekon. Kecepatan awal balok yang dilambangkan dengan P2 sama dengan 0 pada balok diam. Ditanya, kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan yang dilambangkan dengan P aksen. Jawab. Rumus hukum kekekalan momentum jika dua buah benda menyatu setelah tumbukan, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 di dalam kurung dikali V aksen, yaitu 0,03 dikali 30 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0,03 ditambah 1 di dalam kurung dikali V aksen. Selanjutnya 0,9 ditambah 0 sama dengan 1,03 V aksen. 0,9 sama dengan 1,03 V aksen. Jadi, V aksen sama dengan 0,9 dibagi 1,03. V aksen sama dengan 0,87 meter per sekon. Kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan adalah 0,87 meter per sekon. Jenis tumbukan yang ketiga, yaitu tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Untuk tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya dilambangkan dengan E yang bernilai antara 0 dan 1, yaitu min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 kecil dari 1. Jenis-jenis tumbukan yang keempat, yaitu tumbukan bola dengan lantai. Sebuah bola yang dijatuhkan dari atas lantai apabila terjadi tumbukan lenting sempurna. Bola akan terpantul kembali pada ketinggian semula, tetapi kenyataannya tinggi pantulan bola lebih rendah daripada ketinggian semula. Sketsa gambar tumbukan bola dengan lantai. Bola dilambangkan dengan lingkaran yang berwarna biru yang mempunyai massa dan H, yaitu ketinggian H1, H2, H3, yaitu ketinggian pantulan pertama, kedua, ketiga, dan mempunyai kecepatan yaitu V1. Dari gambar di atas, sebuah bola elastis jatuh bebas dari ketinggian H1 dari lantai, maka akan terjadi tumbukan antara bola dengan lantai sehingga bola memantul setinggi H2 akan mempunyai nilai koefisien restitusi sebesar E sama dengan akar dari H aksen per H, di mana H sama dengan tinggi benda sebelum tumbukan, H aksen sama dengan tinggi benda setelah tumbukan.
E yaitu restitusi. Koefisien restitusi berlaku jika V1 aksen, V2 aksen pada satu arah sumbu yang sama. Harga V yang dimasukkan di sini harus memperhatikan arah atau tanda tambah atau min. E ini kemudian disebut koefisien restitusi. Untuk tumbukan lenting sempurna, E sama dengan 1. Untuk tumbukan lenting sebagian, E besar dari 0, kecil dari 1. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, E sama dengan 0. Contoh soal. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 4 kg. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan berturut-turut 4 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Setelah tumbukan, massa A bergerak berlawanan dengan arah semula dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan koefisien restitusinya. Diketahui, MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 4 kg, PA sama dengan 4 meter per sekon, PB sama dengan min 3 meter per sekon, PA aksen sama dengan min 5 meter per sekon. Ditanya, E sama dengan berapa? Jawab, koefisien restitusi. Ambil arah ke kanan sebagai arah positif, yaitu E sama dengan min dikali VB aksen dikurang VA aksen per VB dikurang VA. Pada rumus ini harus diperhatikan tanda positif atau negatif pada kecepatan, yaitu E sama dengan min kali 1,5 dikurang min 5 per min 3 kurang 4. E sama dengan 0,93. Perhatikan tanda sistem plus dan minusnya. Contoh soal yang kedua. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian 1 meter seperti gambar berikut. Jika bola memantulkan kembali ke atas dengan ketinggian 0,6 meter, tentukan tinggi pantulan bola berikutnya. Jawab. Akar dari H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Selanjutnya, H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Selanjutnya, 0,6 per 1 sama dengan H3 per 0,6. Selanjutnya, H3 sama dengan 0,6 dikali 0,6 per 1 sama dengan 0,36 meter. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.